Selamat datang kembali di tutorial pembelajaran Firestore. Pada video ini saya akan menjelaskan secara teknikal bagaimana kita bisa membentuk 3 endpoint yang telah disebutkan di video sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu direktori struktur project kita. Pertama ada folder config, ini berisi konfigurasi API kita ke Firestore database ya. Seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, di sini kita mengambil environment dari yang sudah kita buat ya, dari service account yang sudah kita buat, kita ambil di sini. Kemudian kita mempunyai folder controller ini untuk mendefine action apa saja yang akan diterima oleh router endpoint yang bersangkutan. Di sini ada folder core. Saya niatnya di sini kita akan membuat entry point ya, entry point dari API kita di dalam folder ini. Entities ini mendefinisikan struktur dari user table di sini. Repository ini nantinya akan berisi logic ya, logic untuk berinteraksi dengan database kita ya, dengan Firestore kita seperti get, create, update-nya ada di file ini. Dan roots ini nanti kita akan mendefinisikan endpoint semantiknya ada di file ini ya. Jadi kayak misalkan API/create, API/update, nah ini nanti ada di sini. Oke, step pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mendefine dari yang sederhana dulu ya. Jadi misalnya kita membuat entity dulu, di sini entity user. Kita bisa buat export interface user. Oke, export interface user. Di sini kita butuh field apa aja. Pertama ada ID, ID-nya string. Kedua name. Terus ada email, kita juga butuh email. Dan yang terakhir kita kasih optional ya. Optional ada number. Ada age dengan tipe number. Oke, setelah define entity, kita bisa define untuk repository ya. Repository yang nantinya akan berisi logic untuk fetching ke database-nya. Jadi di sini kalau kita lihat ya mengapa kita membuat seperti ini. Nah, di video sebelumnya kita melihat nih ada data yang sudah ke store di Firestore kita. Jadi ada age, email, name. Age, email, name, nah ini kita samakan aja nih seperti ini kan. Nah sedangkan ini ID auto generate dari si Firestore-nya ya. Oke, kita bisa bentuk juga sih di sini di struct usernya. Oke, kita lanjut buat repository. Ini logic untuk fetching ke database Firestore kita. Oke, kita bisa import dulu pertama ya, import settingan database koneksi dari folder config, terus ada Firebase config. Oke, setelah itu kita bisa import entity yang sudah kita buat sebelumnya, entity user. Ada di entity user. Oke, di sini kita bisa buat konstanta untuk menampung nama collection kita ya, collection user. Jadi biar nggak repeat kita user collection, kita harus namakan user. Oke. Terus ya kita bikin 3 metode di sini. Pertama metode untuk fetch user data, fetch user. Kedua untuk create, dan terakhir untuk update ya. Create dan update. Oke, update user, create user, fetch user. Oke. Sini kita untuk fetch dulu ya, bisa snapshot. Kita buat ini sorry, sebelum kita buat asingnya dulu semua ini. Kita buat asing untuk handling asynchronous operation ya. Kita pakai asing function di sini. Terus kita bisa declare variabel untuk store data dari si Firestore ya. Bisa db collection ya. Ini di db collection, terus nama koleksinya users, dan kita get ya.
Oke. Oke. Untuk gate-nya seperti ini, UB collection gate. Terus kita return, jangan lupa return docs. Ini balikannya nanti docs ya, dari native Firebase admin. Dia nanti ada key docs, cuma di sini kita untuk memsimplify returnnya, kita bisa mapping ya, kita bisa alter ulang resultnya seperti ini ya. Jadi kita map, terus dokumennya apa, terus ya di sini kita bentuk ulang seperti ini. ID, doc ID, terus doc data. Oke. Ya seperti ini. Ini kita bisa casting ya, bisa casting as user. Oke, nanti dulu lah, kita castingnya nanti dulu ya. Jadi seperti ini, batch user. Oke, untuk biar lebih bagus ini di sini kita bisa define juga sih, define return value ya kalau kita pakai TypeScript. Jadi di sini kita bisa define return value seperti ini. Sitaknya ini promise user ya, user array of this ya, array of object. Jadi nanti balikannya seperti ini ya, seperti yang sudah saya kasih lihat di sini di postman, di get. Ini terbalikannya seperti ini nih, array of object. Nah, jadi kalau mau bentuk di TypeScript seperti ini nih, promise user array. Ini type struct-nya user. Oke, ini kan seperti ini ada merah ya. Nah, ini di casting aja nih kalau merah gini. Oke, solve kan. Oke, udah solve. Ini kita casting, udah solve, terus create user. Sekarang kita bikin lagi di sini metodenya. Oke, create user, bisa datanya apa aja di sini kan. Dia butuh name, butuh email, habis itu butuh age, number. Oke, di sini balikannya promise void ya, karena ini enggak return apapun ketika create, jadi kita bikin void aja. Oke, bisa. Kita bisa pakai try catch di sini, try catch untuk handling exception error. Jadi kalau ada error di operation ini, code-nya akan kelempar ke body sketch ya. Oke, sini kita coba generate auto ID ya, generate auto ID dari si collection user. Oke, collection users collection. Nah, dot. Oke, terus kita wait, soalnya kita set lah, set. Nah, set user data. Oke, terus ya ini sudah seperti ini, dan catch-nya ya kita taruh aja nih catch-nya, terus error relate to create user. Oke, mungkin kita coba dua dulu kali ya, nanti biar ngecek kan ini jalan apa enggak. Oke, kita coba dua dulu, bikin logiknya, terus next stepnya kita ke folder controller. Jadi kita define API-nya di sini. Oke, kita coba import dulu di sini function dari si express-nya, request dan response ini dari express. Terus setelah itu import logic dari repository kita ya, sourceable. Jadi import logic dari repository user collection. Ini ada si fetch user dan create users. Oke, export to create users atau export to, oh ini belum di export ya, jadi kita harus export dulu nih.
kita bisa define seperti ini nih, export ini si update juga kita export. Oke, ini udah. Oke, langsung kita web lagi di sini, const get user data. Oke, async request respond. Nextnya kita in. Oke, kita kasih datanya request dan tulisnya ini response. Oke, ini try catch untuk handling kalau ada exception. Ini fetch ya, tinggal di fetch aja nih, fetch user. Ini kasih await, sorry, ini const user, fetch user seperti ini ya. Oke, tinggal di return aja nih, status 200 JSON user. Oke, return state, sorry bukan return status ya, res. Oke, seperti ini catch-nya. Kalau error tinggal kasih 500 JSON. Oke, JSON dan message-nya ya, message error coaching user. Oke, ya jadi seperti ini fetch user tanpa parameter ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa implement pagination di sini, tapi untuk contoh yang simpel kita bisa melakukan yang seperti ini ya. Jadi tinggal di get aja apa yang ada di collection users, terus ya kita call di sini di controllernya seperti ini. Sorry, kayak controller di API. Oke, seperti ini kita call dari repository, terus ya tinggal kita return JSON ya. Oke, ini untuk get user data. Yang satu lagi tinggal coba kita yang ini coba ya, add ya. Oh ya, ini jangan lupa kita export ya, kita export jangan lupa supaya bisa diimport di routernya nanti. Export lagi di sini add user. Oke, add user kita samakan aja. Ini ada request sama response. Oke, add user. Kita kasih try catch juga, samakan try catch. Bisa paste aja try catch. Terus ya di sini kita bisa destructor dari body, jadi payloadnya apa aja yang mau kita ambil. Oke, destructor name, email, dan age. Oke, terus ya kita bisa kasih validasi simpel ya, kalau nggak ada name, email itu akan error. Oke, kalau ada name dan email maka kita akan kasih statusnya misalkan errornya status lah JSON message missing name and email ya. Oke, besar, tinggal kita call aja nih await create users. Oke, create users. Di sini kan butuh ini ya, payloadnya name, email, dan age. Ini sebenarnya kita bisa bikin interface sih di sini ya, interface. Ini biar lebih rapi aja, payload user atau sorry user data. Kayak kita bisa pakai dari ini sih, dari entity sini ini users, id, name, email, age. Jadi user collection user atau bisa kesini aja nih, name strings. Bisa kan. Oke, seperti ini, nggak ada error nih dari TypeScript-nya, jadi kita bisa pakai entity yang udah ada aja nih.
KPI. Oke. Ini tinggal nih, tinggal kita pasin di sini kan, name, email, and page. Oke. Create users, itu kan users. Oke. ID-nya kita buat, kita cek dulu ya, ini butuh apa nih? ID missing ya. Oke. Actually sih kita nggak butuh ID ya, karena auto generate seperti yang ada di Postman ini kan. Ketika kita create, kita nggak ada ID-nya. Ada sih, tapi ini nggak ke ini kan. Kita coba dulu ya yang tanpa ID nanti. Jadi ini ID-nya kita bisa, ya untuk saat ini mungkin kita bisa ini dulu ya, kita bisa buat jadi not mandatory. Jadi biar hilang TypeScript-nya. Oke, ini udah oke. Terus ya kita return aja nih. Return status 200. Oke, message ya. Message user created successfully. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, ini create add user udah, get user udah. Jadi kita sudah ke repository, sudah ke controller, terakhir kita tinggal kita juga sudah ke entity. Kita buat dulu di ini ya, di routernya masih kosong nih. Untuk mendefinisikan endpointnya, kita bisa ke router. Oke, kita import dulu dari package-nya si Express, router Express, terus method dari si controller add user, terus ya kita buat router new router enggak usah pakai new ya, masih pakai new router get fetch user data, langsung nih get user data, terus update user data. Sini update-nya belum ada. Ntar dulu ya, kita mau memastikan dulu apakah ini jalan apa enggak. Create user, jadi add user. Oke, tinggal di export default ya, default router. Router. Oke, router udah kita buat. Nah, terakhir kita bikin entry point nih, entry point yang ada di folder core ya. Jadi ini entry point atau entry dari aplikasi kita import dulu si Express-nya. Terus body parser buat ngebaca request body parser. Terus tinggal import routernya ya, router dari user router. Oke, bikin Express use body parser JSON, kita implementasikan si body parsernya. Oke, salah body parser. Terus ya kita define endpointnya, ini endpoint base nya ya, kita define API users. Ini user router ya, user router. Oke, user router ini. Oke, portnya kalau dari env kita ambil dari env, proses env port. Kalau nggak ada kita define defaultnya 3000 ya. Kita listen port. Oke. Callback console log server running. Listening on port. Oke, inilah on port 3000. Oke, sudah seperti ini.
Dia coba kita rekap dulu ya sebelum kita run projectnya. Close dulu biar nggak bingung. Jadi tadi kita sudah buat entity ya sebagai fondasi dari user, bentukan datanya, terus kita sudah bisa langsung buat bisnis logiknya untuk fetch dari database di repository. Kita import config-kan Firebase juga entity yang baru kita buat di folder entity. Terus saat ini kita coba dua metode dulu, metode untuk fetch dan create ya, buat pastiin jalan atau tidak. Ini udah langsung interaksi ke Firebase adminnya, Firebase library SDK. Terus ini untuk create cukup pakai method set aja. Untuk get ya pakai method get. Cuma untuk get ini ada special case, kita alter lagi responnya untuk mempermudah nanti untuk menampilkan data. Jadi langsung datanya kita tampilkan, nggak pakai docs lagi. Terus kita ke controller buat handling request sama responsnya. Jadi untuk ngebalikin respon as JSON, kita di sini di controllernya manggil repository dari user ya untuk bisnis logiknya. Dan yang terakhir kita mendefine endpointnya ada di router. Dan ya ini step terakhir juga dari router kita import di app.ts ya. Kita define base endpointnya, ini kurang slash via users. Oke, ini di port 3000, di sini pakai body parser ya buat membaca request body. Oke, ini di package JSON. Oh iya, mungkin nanti kalau ini code-nya sudah tersedia di GitHub saya, backend repo. Jadi ini mungkin nanti kalau bingung bisa referensi ke sini aja nih, ke backend repo. Sini udah ada kan, sudah ada dari controller, core, entities, repository, root, sama ini ada tambahan nanti middleware ya. Oke, kalau begitu kita coba langsung aja kali ya, langsung coba untuk running projectnya nih. Coba di dev dulu, run dev. Oke, ini berhasil ya, listen ke port 3000. Kita coba get, berhasil getnya. Oke, getnya berhasil, tapi nanti mungkin ada pertanyaan nih kan, si Express ini cuma bisa baca folder JavaScript ya. Jadi setiap kita habis code ITS harus di compile ya. Nah sepertinya kita harus ini dulu nih, run start dulu nih buat mastiin aja kalau code kita sudah berhasil terdeploy atau belum. Jadi kita coba dulu run start dulu buat mastiin. Oke, ini modul not found. Nah ini kita bisa ignore aja ya. Actually kita bisa remove sih yang ini. Jadi ini di start ini kita compile, terus kita ini ya, kita langsung run ya. Tapi ini kita compile aja dulu, start, kita compile. Oke, udah berhasil, baru kita run dev nih, run dev. Oke, port 3000 udah jalan. Fetch, kita coba fetch ulang deh. Oke, fetch sudah berhasil ya. Fetch sudah berhasil, return data. Sekarang kita coba add-nya nih, add user, create user ya. Create user. Oke, untuk name, email. Coba kalau emailnya kita kosongin, name email kita kosongin, error ya, cannot users create user. Oke, apakah ini di endpointnya? Kita cek dulu, create user. Oh salah ya, ini get, harusnya post. Salah, post. Kita coba rerun. Oke, udah bisa. Masih nggak bisa ya. Jadi kita harus run ini dulu nih. Kita compile dulu ya. Kita compile, terus kita run ulang, run dev.
Oke, run dev ini udah jalan report 3000. Oke, ini udah jalan ya. Missing kenapa nih? Jadi oke, ini ada error di create app user. Missing, oke tadi missing ya, ada error. Missing name and email. Missing name, jadi kita harus isi dulu tuh. Name sama email lah. Coba nih kita isi sekarang. Kita coba run ulang. Dev. Oke, per 3000. Send. Oke, user berhasil terbuat. Kita cek di Firestore-nya. Alisa, oke, berhasil terbuat ya, sudah ada. Kalau kita get seharusnya juga sudah ada nih. Oke, get sudah ada. Oke, tapi kita nggak ada PR nih tadi di kalau kita nggak input name sama email nih. Kita coba lihat dulu ya, missing name email. Nah, ini malah jadi error setelahnya. Kita coba inspect dulu nih kenapa bisa error. App user ini ada di API. Oke, ini kita harus return dulu ya. Jadi ini harus berhenti nih code executionnya nih, harus kita return fast lah istilah kali ini, return fast, tapi kita return aja cukup. Dan oke, ini kita coba compile lagi, coba run. Oke, coba run. Ini missing name. Oke, ini udah bisa ya, jadi nggak error lagi karena tadi lupa kita return. Oke, ini create udah bisa, get udah bisa. Sekarang kita balik lagi ya ke update ya. Kita coba implementasikan update. Oke, update, kita bisa balik lagi ke repository. Kita lanjut dari sini, dari update user. Oke, untuk update user, user ini dia butuh payloadnya ya. Payloadnya itu user ID, terus user datanya user. Oke, seperti ini ya data user nih. To name, email, age ini not mandatory atau optional untuk age. Oke, ini langsung aja kita wait db collection user collection. Ini docnya apa? Docnya itu user ID-nya. Ini untuk menuju ke spesifik ini ya, apa ininya nih, dokumennya, ke spesifik dokumennya. Oke, and then kita doc, terus tinggal update aja. Update-nya user data. Oke, setelah diupdate, di sini bisa kita buat, oh ini kenapa nih ada type, ada error nih. Add previous to string ini itu type missing type user. Oke, ini kita bisa ignore dulu ya. Ini ada TypeScript error. Ini kita ignore dulu. Atau mungkin di sini kayak ada di sini ya. Oke, ini coba dulu kita ke controller dulu ya. Dulu kita import update user. Oke, bikin metode baru nih, update user. Update user data. Ini update user. Oke, update user. Di sini butuh user ID dan user data. Oke, ini kan dia dari body ya, update. Nah, ini dari sini kan. Berarti ini kita bisa ekstrak lagi ID-nya. ID dari track body.
terus user datanya ya, user data. Oke, kita bisa ambil res ini, res user data. Jadi kalau kita pakai res ini akan exclude ya, exclude ID. Jadi ini ntar yang bakal include hanya name sama email aja nih. Oke. Oke. Oke, update user res user data nih. Oke, kita coba ignore dulu ya nih. Coba di TSC misalnya sini. Oh, emang ada error nih. Ada error ya. Ada error nih, kayaknya kita harus fix dulu nih errornya ya. Kita harus fix dulu errornya. Oke, untuk fixnya akan di provide di video selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.